Kenalin, aku Aziza. Aku adalah santriwati baru di Pondok Pesantren Firdaus. Gak tahu ya, kenapa aku bisa nyampe sini. Padahal gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba aja nyampe di sini. Kayak gak ada sekolah lain apa? Semenjak nyampe di sini, hidupku amburadul. Baru juga ya nyampe di sini, banyak banget perasaan pelanggaranku. Entah yang bolos kelas tahsin tahfidz, telat apel pagi, apalagi kena pelanggaran dari Kismu Lugu Al-Markaziyah. Kamu tahu nggak sih? Itu si dia tuh, aduh sumpah, dia tuh kayak gila banget. Masa kemarin ya, waktu aku kesana, dia tuh bilang anjing sama aku. Aziza, limongan kita katakan lebih bahasa Indonesia. Pak Zati. Aziza, limongan kita katakan Mazali. Dan kegiatan mereka yang gak ada habisnya. Hai kajian juga. Kajian maro masih lu gak ada kasur jud dan baromisnya. Hei Aziza, gimana nanti? Gak basah. Hai segitulah pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yurjau duru ukhtina Aziza Lubis Anta jemaah amamat sadar kismulu wa pada haza i'lani fawran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Aziza, silakan nanti madullah. Nam. Aziza, anti ada uslub muhadarah na'am? Hah? Muhadoroh? Ana muhadoroh ti? Na'am, di anaki amsi marido. Alhamdulillah ti, syukran ti. Dalik al Galit. Nama sih? Antum yang tasati muhadoroh zahlik. Mana antum? Putih, kaifa sih caranya biar bisa muhadoroh itu? Ana tuh susah jidan loh mau muhadoroh. Anti bingung jedan. Nah, Ana tuh bingung. Kaifa caranya? Nah, untuk pidato muhadharah itu, yang pertama, kamu itu harus mempersiapkan pidato kamu itu dengan matang. Oh, Dari segi persiapan naskah, dari segi mental kamu, itu harus kamu siapin sematang-matangnya. oke. Yang kedua, penguasaan panggung. Kuasa panggung. Itu penting banget. Hah, apaan tuh? Dari cara kamu, intonasi kamu, dari artikulasi kamu, dari gerak-gerik kamu di panggung, itu mempengaruhi pandangan audiens terhadap kamu loh. Masa gitu? Iya. Terus. Yang ketiga, pemahaman audiens sama kamu. Nah, yang dimaksud di sini itu, audiens itu jadi nyaman dan bisa mendengarkan kamu kalau kamu bawanya lebih santai, tidak terburu-buru, santai tapi masih masuk back to topic lah ya, kayak gitu. Oh gitu. Nah, dan yang terakhir, menurut aku, persiapan pidato yang paling bagus adalah kamu harus benar-benar melatih mental kamu depan publik. Gimana caranya? Ya kayak jangan gemetaran, terus jangan gugup. Itu memang susah banget. Tapi kalau kamu ngelakuin itu dengan santai, pelan-pelan, dan bertahap, aku tahu kok, gugup itu kita nggak bisa hilangin. Gemetar itu kita nggak bisa hilangin kan? Iya Tapi sih. kalau kita coba terus, sekali, 2 kali, 3 kali, itu pasti bakal menghasilkan sesuatu yang manis deh. Oke. Aku punya permintaan. Apa itu? Boleh nggak kakak ngajarin aku? Oke, mulai besok pagi kita latihan. Oke. Ana jahit ukhti. Oke, Al-An, hai Nano Maris. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Awalan, hayya bina nashkuru. Thaniyan, salatu wa salaman ila habibina wa syafiina. Ana jahis li muhadarah. Nastati. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tanpa nikmat, hidayah serta karunia-Nya tak mungkin kita dapat bertemu pada majelis ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita semua selalu haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul "Janganlah Berputus Asa". Sehingga kita semua memasuki masa-masa remaja ini, rasanya banyak sekali masalah-masalah yang berdatangan dalam hidup kita. Mungkin yang dulunya waktu kita masih kecil, kita merasakan bahwa hidup ini hanya tentang bermain saja. Mungkin permasalahannya hanya tentang berebut mainan dengan teman sendiri. Tetapi semenjak memasuki masa remaja ini, rasanya banyak sekali masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Entah itu masalah dengan teman kita, masalah dengan lingkungan kita, atau bahkan masalah dengan memahami diri sendiri. Di masa remaja ini, saya merasakan banyak sekali hal-hal baru yang datang dalam kehidupan saya. Terkadang saya berpikir, kenapa Allah memberikan hal-hal tersebut kepada diri saya? Dan saya yakin semua orang juga akan merasakan seperti itu. Kenapa masalah ini datang dalam hidup saya? Kenapa masalah itu datang dan hadir dalam hidup saya? Tetapi semenjak saya makin menjalani proses-proses hidup ini, saya merasakan bahwa jika kami tidak merasakan persoalan-persoalan itu, mungkin kita tidak akan sehebat sekarang. Mungkin kita tidak akan bisa seperti detik ini. Dan Allah lah yang menghadirkan pembelajaran-pembelajaran hidup yang mendidik kita hingga saat ini. Entah itu konflik dengan teman, konflik dengan lingkungan, konflik dengan diri sendiri. Pasti di antara banyaknya konflik-konflik tersebut banyak hikmah yang dapat kita ambil. Seperti majunya saya di sini. Dulu bahkan saya dibilang sebagai anak yang bisu, tidak bisa berbicara di mana-mana. Ketika bertemu orang, tatapan mata saja tidak bisa melihat kepada orang yang diajak bicara. Tetapi lambat laun Allah lah yang mempertemukan saya dengan banyak orang yang dapat mendidik saya menjadi lebih baik. Allah lah yang mempertemukan saya dengan banyak sekali konflik-konflik yang mendidik saya menjadi saya yang sekarang. Maka teman-temanku sekalian yang berada di sini, ingatlah setiap detik, setiap menit hidup yang kita alami semua datangnya dari Allah. Dan Allah tidak mungkin memberikan hal tersebut jika tidak memiliki hal-hal baik di baliknya.
Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu alami sekarang, ambillah sisi baiknya. Percayalah bahwa suatu saat nanti konflik-konflik yang kita semua hadapi dapat mendidik kita menjadi orang yang lebih baik. Saya harap kita semua di sini menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kenangan yang gak akan pernah aku lupa. Proses-proses pembentukanku ini ternyata memiliki hikmah yang luar biasa. Faktanya, setelah kejadian itu, berbicara di depan umum masihlah menjadi ketakutan terbesarku. Tapi, perasaan senang ketika menyebarkan banyak manfaat lebih besar daripada ketakutanku itu. Oh, Willy lihat kan orang ngomong ya. betul Arabia na'am hadha Azizah,